Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Semoga kalian gak bosen selihat live gua kali ini, karena insya Allah sedikit banyak hari ini gua live bisa memberikan manfaat dengan apa yang gua share, dengan apa yang gua review hari ini. Sedikitnya bisa memotivasi kalian nanti, insya Allah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam, yes. Jadi buat kalian yang lagi nonton live-nya gua, semoga kalian sehat, tetap nyari rezeki yang halal untuk diri sendiri dan keluarga. Di Sabtu yang gerimis, kali ini gue mau mencoba apa ya? Bukan mencoba sih, tepatnya nge-review seperti yang udah-udah dari gue mau berbagi dengan apa yang udah gue kerjakan kemarin. Insya Allah sedikit banyak bisa menginspirasi teman-teman yang lagi ngebuat atau yang lagi ngebangun motor sendiri atau bangun di tempat orang, paling enggak ada gambaran referensi, gitulah kira-kiranya ya. Jadi biasa di setiap live-nya gue itu gue selalu buka sesi pertanyaan, entah itu dari dunia percustoman, dunia motor, atau dari apa yang gue kerjakan, caranya, panjangnya, tingginya, lebarnya, insya Allah bisa gue jawab. Harga pun bisa gue gamblang, bisa gue berbagi, ya bisa gue share lah. Misalnya kayak contoh harga frame only berapa, bisa gue jawab di sini. Karena kalau di komenan itu nggak akan pernah gue jawab. Jadi sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, kita absen dari daerah mana aja kalian berada. Mungkin baru teman-teman baru ngeliat atau nonton live-nya AFR Siman Custom Bike, belum tahu nih bengkel AFR Siman Custom Bike adanya di mana. Oke. Gue sendiri Fasda dari AFR Siman Custom Bike. Bengkel gue itu adanya di Jakarta Barat, tepatnya di Kalideres. Lebih tepatnya lagi deket banget sama stasiun Kalideres. Dekat stasiun Kalideres ya, bukan terminal. Terminal kurang lebih 15 menit lah kalau dari bengkel. Halo, orang kan ya, kita jawab pertanyaan. Apa ini? Rekomendasi ukuran velg dan ban buat British bang. Biar semok belakangnya kita pakai 18-350, bannya 450. Udah ganteng banget. Nanti tampilan bannya kayak gimana, 18-350, ban 450, nanti gue review ukuran ban yang seperti itu. Biar semok. Depan pakai berapa? Depannya buat British pakai 19, cakep. 21 X-ray. Bang, kalau frame PNP Binter Mercy harganya berapa? Kalau kita bicara PNP, berarti frame berikut dengan engine mounting atau frame berikut dengan bracket mesin, harganya 3,5. Frame only PNP Binter berapa ya? Nah, ini kalau frame only, ya tadi udah gue bilang frame only 3 juta. Itu belum sama bracket mesin. Tangerang Barat hadir, wis. Tangerang Baratnya mana ini? Cikupa, Belaraja. Bang, custom blok Binter jadiin 2 lobang, knalpot berapa? Untuk bikin blok Mega Pro, Tiger, Scorpio, Binter Mercy, bikin twin port harganya 1,1 juta. Dekat Semanan, iya bang. Nah, bener Semanan itu. Udah berapa tahun bang nge custom? AFR Siman Custom Bike itu dari 2014 main, bukan main sih, bengkel, ngebengkel. Kalau main motor dari 2012. Kalau main motor, kalau main motor custom ya 2012, kalau ngebengkel 2014. Tiger tinggal naik mesin berapa bang? Tiger tinggal naik mesin, apa ini konsepnya? Chopper. Jadi kalau chopper bahasanya tinggal naik mesin berarti udah terima jalan, tapi di luar cat, di luar mesin dan di luar krum harganya mulai dari 23 juta. Madiun hadir bang, ye mantap. Madiun Jawa Timur mong ya? Iya. Wih, cemong lagi makan siang. Batam hadir bang, wih deh Batam, mantap. AFR Siman Custom Bike itu dulu pernah ngirim frame ke Batam 2 kali kalau nggak salah. Mas bisa
bikin dop buat velg ring 19 Inggrisan nggak? Kira-kira biaya berapa? Sebenarnya sih kalau untuk ditanya masih model plat, kempleng, shaping, nggak ada yang nggak bisa sih. Cuman kita belum pernah bikin sebelumnya. Jadi kalau untuk harga kita masih nerka-nerka, belum begitu tahu juga bahan yang kita pakai apa. Jepang hadir bang, widih jauh ini Jepang nih. Iya, Jepang mantep ini. Keluh kesahnya apa bang? Jadi builder custom. Keluh kesahnya sebenarnya sih keluh kesah jadi builder custom itu apa ya? Sebenarnya nggak terlalu signifikan banget keluh kesahnya gimana karena dinikmati gitu loh. Keluh kesahnya paling apa ya? Apa mau? Keluh kesahnya nggak ada sih sejauh ini karena dinikmati. Itu sih intinya, apapun pekerjaannya nikmati. Apalagi kalau bengkel custom AFR Siman Custom itu berawal dari hobi, jadinya kita mengerjakan sesuatu part menggunakan hati, jadi senang aja kerjanya gitulah. Itu mau custom blok jadiin twin port, kirim mesin atau bloknya aja bang? Kirim bloknya aja yang mau dibikin twin port, blok headnya aja dalam keadaan kosong. Blok manong tembok bolongnya nyapa seluruh. Iya, deket ini mah, orang deket ini, anak angkringan bawa bekal itu. Iya, anak angkringan kata si Junet. Junet jangan mainnya bawa centong nasi, jadi disuruh pulang mulu. Head twin shot untuk Scorpio berapa bang? Untuk pembuatan atau jasa pembikinan head twin port 1,1 juta. 1,1. Bang, gimana cara dapur ngebul terus? Wede. Yang penting konsisten dengan apa yang kita kerjakan dan bertanggung jawab. Intinya seperti itu sih. Jadi kalau kita nggak konsisten, kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, dapur nggak akan ngebul. Gitu lah kira-kiranya. Spill ukuran panjang pipa rangka chopper lawan. Nanti kita spill tampilan ban yang tadi gue sebutin sama spill. Jadi kalau panjang chopper itu sebenarnya yang signifikannya itu nggak ada. Jadi gue lebih ngukur sama postur badan si yang punya motor. Jadi gue nggak punya pakem harus ukuran 130, harus 125, harus 120. Tapi kalau dihitung rata-rata panjang frame gue dari komstir sampai dengan ujung axle plat 130 kurang lebihnya. Ada kop twin port Scorpio yang ready nggak bang? Atau mesti order dulu? Nggak ada yang ready, kita nyari blok kopnya doang juga nggak ada. Biasanya customer yang kirim mesin blok twin portnya di sini gitu. Untuk basic Mega Pro Tiger bang, untuk basic Mega Pro Tiger apa ini? Oh, rangka tadi ya. Rangka untuk basic Tiger, kalau Tiger biasanya gua sumbu di bagian backbone itu lebih pendek 5 cm dari Scorpio Binter bagian backbone. Nih backbone ini. Nah, ini bagian pipa backbone itu bagian yang di bawah tangki itu backbone. Kalau Scorpio Binter, Ninja 4 tak, SR, HD gue pakai di 70. Kalau ini gue makainya 65, 60 masuk, tergantung sudut kemiringan si chopper si kerangkanya untuk dapat kesan padat gitu loh. Oke bang, mantap, semoga lancar terus bang usahanya. Amin, amin. Apa tadi pertanyaannya ya? Kalau jadiin twin port mesinnya nggak ada yang dirubah ya bang, tinggal pasang aja, nggak ada yang dirubah. Dalaman mesin, komposisi sinokan A semuanya nggak ada yang berubah. Yang berubah cuman dari segi suara. Yang jelas suara apa? Jauh lebih gede, itu aja intinya. Masa tarikan sama aja. Ada yang bilang kalau pakai twin port
bikin ngempos tarikan, nggak juga. Kita udah berapa kali bikin head twin port. Jadi gini, nih gue kasih gambaran nih ya. Kita ngomongnya di Scorpio karena di IFR Siman Custom Bike itu mayoritas Scorpio. Scorpio gedenya 45 diameternya kalau nggak salah. Kalau dibikin twin port, ukuran kalau kalian pernah lihat lobang knalpot motor Matic Mio. Jadi ini Scorpio segini, nih Maticnya segini nih. Dibagi dua, tuh segini nih. Jadinya nggak gede dua-duanya, seukuran kayak Scorpio Orion. Kan Orion Scorpio segini nih. Kalau dibikin twin port gede begini, enggak, jadinya kecil tuh, segitu tuh. Untuk tampilannya makanya kita mainin di sektor pipa knalpot. Kita pakai di minimal pipa 38 untuk ujungnya. Jadi kelihatannya gede, tapi kalau lubangnya sama aja kayak Mio, ukurannya kayak Mio. Kecil lah kalau kalian pernah lihat lubang knalpot Mio, ya kayak gitu. Jadi kalau Scorpio gede, Mio kecil, jadi dibagi dua. Jadi kalau masalah ngempos apa enggaknya jelas enggak, karena ibaratkan knalpot Scorpio 2 lubangnya dibagi dua gitu. Mungkin kalau gedenya sama kayak ukuran Scorpio dua-duanya mungkin ngempos, tapi jelas nggak bisa karena lubangnya nggak akan kebagian gitu. Apalagi pernah ya ketinggalan cerita dah. Aman, masih panjang kita yang nggak mau dibahas hari ini. Pantengin terus bang, jangan lupa makan siang. Yes, terima kasih sudah diingatkan. Kalau kemiringan nyinya pakai 27 derajat gimana bang buat pemula? Uset 27 derajat nggak ada. IFR Siman Custom Bike kemiringan maksimal yang pernah dibuat dulu sekali-kalinya 45 derajat. Semoga tahun ini bisa buat chopper garapan IFR. Amin. Nih, kita ya cara ngukur nih. Nah, kita satu-satu review. Ini tampilan ban yang ban 18 450 segede gini. Peleknya 18 350. Ya, bulat dah pokoknya. Nih, mana nih? Nih, kita pakai ini nih. Tuh. Sudutnya. Jadi kalau sudutnya berapa tadi? Kalau sudutnya 27. Tuh. Nih 27 nih. Tuh, jolor. Jelas nggak enak lah kalau buat handlingnya mah. Gitu sih intinya. Jadi kalau mau ngukur pakai ini atau pakai handphone, ada di busur derajat, ada. Jadi gitulah kira-kiranya. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Balik lagi ke muka gua. Nah, itu tadi udah penjelasannya sedikit tentang derajat. Mungkin setiap bengkel ada yang beda-beda cara ngukur derajatnya, begitupun alatnya beda, jadi ukurannya sama, tapi intinya sama sih intinya. Kalau gue sih ngukur kemiringan derajat itu ya itu dari ujung komstir itu, dari luar komstir, bukan dari sini nih. Kalau aduh gue ngakarin dulu lagi nih. 60. Nih kan ada kalau yang digambar-gambar luar negeri tuh sketsanya ada yang ngitung kemiringan itu dari sini derajatnya. Tapi kalau buat ini mah susah lah, lebih baik di sini ngukurnya. Nah, ini buat kemiringannya banyak berapa derajatnya di sini. Kalau di sini biasanya pakai busur. Busur. Iya, busur bener. Gitu. Nah, ganteng kan soknya? Nah, ini lagi mau masang sisi bar, sisi bar lagi proses. Mong, trapolas mau matiin mong. Oke, kembali lagi ke muka saya. Nama peleknya apa bang? Yang di motor pribadi, motornya itu pakai pelek TK Bright. Velg TK Bright, Brike. Iya bang, saya pakai HP. Nah, pakai HP juga sama sih sebenarnya. Yang penting cara ngukurnya seperti itu tadi, ditempelin. Ya,
lanjut lagi pembahasannya. Jadi awal mula AFR Siman Kasembek itu buka bengkel, ya awalnya sih coba-coba ya. Kayak pembuat inian, apa namanya, pembuat bakso boraks. Awalnya coba-coba ya ketagihan. Cuman bedanya pembuat bakso boraks sama gua ya sama-sama awalnya coba-coba dan ketagihan. Bedanya kalau gua insya Allah halal, kalau yang membuat bakso borak haram. Intinya itu sih. Karena kalau di AFR Siman Kasembek, borak itu untuk ngelas kuningan. Udah itu aja intinya mah. Awal coba-coba. Intinya kalau gue itu orangnya apa ya, nekat dalam artian kalau gue nggak pernah melangkah nggak akan pernah tahu tujuan gue mau kemana, gitu sih intinya. Jadi intinya gue nggak pernah memikirkan tujuan gue awalnya tujuannya mau seperti apa, yang penting gue mau melangkah aja dulu. Dalam melangkah itu gue akan nemu yang namanya tujuan gue, oh seperti ini. Kalau kita mikirkan tujuannya dulu, nggak akan pernah tahu kalau kita tanpa melangkah. Begitulah kira-kiranya. Jadi melangkah aja dulu, betapa. Oh, gue nemuin fashionnya di sini nih. Oh, gue nyamannya di sini nih. Gue dari kerja pabrik 6-8 tahun, gue resign memutuskan untuk buka bengkel. Jadi seperti itu. Awalnya itu melangkah dulu. Gue nggak mau pernah memikirkan tujuan itu dalam artian target ya. Ah, di tahun ini gue harus punya bengkel, oh gini nih, enggak. Yang penting melangkah aja dulu pelan-pelan. Dalam kita melangkah itu akan menemukan jalan. Itulah intinya. Nah, sponsor Rubinya kok nggak ada kabar, cing. Ya itu udah mah yang punya motor, itu udah setahun yang lalu ya adalah setahun lebih. Bang, mau tanya, kalau tangki custom dalamnya bagus lapis pakai apa bang? Biar nggak karat, biar nggak karat. Nah, pas banget nih. Gua ada sedikit review dalaman tangki. Nah, ini dalaman tangki ini semuanya nih pakai dalaman anti karat. Tuh, kelihatan nggak warnanya putih? Kelihatan nggak? Tuh, ya gelap ya. Putih. Sama semuanya, sama semuanya pakai anti karat. Jangan pakai resin. Oh. Nah, udah ya. Kenapa AFR Siman Kasembek nggak pernah merekomendasikan lapisan anti karat menggunakan resin? Jadi kalau resin itu apa ya? Lambat laun akan pecah, akan nyoplok. Tahu bahasa nyoplok nggak kalian ya? Copot dari dinding tangki, copot dari dalam dinding tangki lambat laun. Beda dengan kita menggunakan epoxy ada beberapa yang nggak bisa tahan bensin, tapi epoxy yang gue pakai itu tahan bensin. Ada caranya. Jadi bensin larut gak bang dalam bensin? Alhamdulillah dari 2014, mungkin bukan 2014 ya, gue main motor 2012 udah menggunakan epoxy karena gue jengkel banget ketika motor gue karbunya itu banjir mulu. Usut punya usut, dibuka lah tuh karbu, ternyata di dalam mangkokan karbu itu banyak res-resan, banyak butiran-butiran karat yang masuk ke dalam jalur bensin dan masuk ke karbu. Itu yang bikin banjir karena nyangkut di bagian jarum pelampung gitu. Makanya usul punya usul ya, berdasarkan pengalaman temen nyaranin begini akhirnya pakai epoxy. Akhirnya gue coba sampai 2000, berarti sekarang udah 10 tahun ya, sampai sekarang sih intinya nggak pernah luntur sekalipun mau pakai bensin yang keras oktannya juga. Begitulah kira-kiranya. Sisi bar pakai besi berapa mili bang? Sisi bar pakai 14 mili. Sebenarnya sisi bar pakai 12 mili pun bisa, tapi tampilannya nggak dapet dalam artian nggak kokoh. Nih gue review nih. Nah, muka gue masih ya. Nah, ini
14 mili, ono 14 mili, mau gini mau pegang tangan lu, buat ada perbandingan. Dari dalam lah, mana kelihatan tangan lu. Nah, tuh 14 mili. Oh, 14 mili. Kalau pakai 12 mili bisa, cuman kecil. Dan bahannya berdasarkan pengalaman lagi nih mah. Gue dulu pernah bikin sisi bar itu menggunakan besi cor. Besi cor itu besi behel. Jadi kalau setiap dipanasin itu dia akan retak. Beda dengan besi as. Gitu. Makanya kalau sekarang gue lebih menggunakan besi as ketimbang besi behel. Nah, gitu ya. Sorry bang. Kalau bikin body chopper siap naik mesin berapa? Body chopper, waduh bahasanya body. Kita bahasanya rolling chassis. Chopper harganya mulai dari 23 juta. Jadi customer 23 juta itu mungkin ada teman yang belum ngerti juga. 23 juta itu jadi gini. Customer bawa mesin pengapian set 23 juta itu udah bisa jalan. Udah bisa dipakai jalan, cuman di luar mesin, di luar cat dan di luar chrome. 23 juta itu di luar mesin, cat dan chrome. Bang, mesin SR 400 paling murah harga berapa sih? Plus minusnya apa pakai mesin SR 400? Pernah terdengar asik terbesit harga mesin SR 400 di harga paling murah, baru buka peti dengar-dengar di harga 15. Itu belum berikut dengan karbu dan pengapian kayaknya. Baru buka peti 15 juta. Kalau sudah restorasi di kisaran harga 20 ke atas. Jadi udah berikut dengan pengapian dan karburator 20-25. Yang pernah terdengar. Kayak vendor nggak jadi ke bengkel. Mana dia? Aduh. Gitu. Plus minusnya SR 400 bang, mesin SR 400 paling murah dari dua. Plus minusnya apa pakai mesin SR? Plusnya ya pasti keren lah. Minusnya ketika nyari spare part, intinya kalian atau ente lo harus ngocek duit lebih dalam karena spare part yang susah dicari itu jelas jauh lebih mahal. Intinya itu sih. Kelebihannya ya masih lebih keren lah. Mesin lo beda dengan yang lain-lain karena bisa dibilang SR itu mesin yang jarang terlihat di per customan. Bisa dibilang mesin langka, enggak juga. Ya intinya jarang lah yang pakai mesin SR. Kebanyakan kan mesin yang merakyat itu Scorpio, Binter Mercy, Tiger, Megalapo, dan GL segala macem lah. Nah kenapa di IFR Siman Custom Bike itu lebih merekomendasikan Scorpio? Karena CC sudah 225 atau 223, spare part masih gampang dicari, nggak rewel mesinnya, masih muda mesinnya. Beda, kenapa gue nggak lebih ngerekomendasiin Binter Mercy? Satu, Binter Mercy ya namanya motor tua ya kan, ada aja. Binter Mercy nggak jauh dari yang namanya rembes. Satu. Yang kedua, nggak jauh yang namanya trouble di bagian pengapian. Karena banyak teman gue yang pakai Binter Mercy ketika lampu hidup motor jadi berebet, nggak tahu gimana-gimananya, intinya seperti itu. Yang paling sering banget sih rembes mesinnya. Walaupun mau packing yang mahal kayak apapun tetap rembes. Sebelum di squeeze itu apa ya, bagian mesinnya itu diratain apa ya. Nah begini nih. Nih gue kasih penjelasannya. Motor tua maupun Binter Mercy GL, karena gue pernah pakai di GL cepet tahun 84. Packing baru ori, gue nyari sampai mahal tuh nyari ori, packing ori, tetap masih ada rembes. Karena penjelasan bengkel gue ya cukup masuk sih di otak gue. Jadi mesin muda itu masih lurus nih, masih rata bagiannya. Kalau mesin tua, yang namanya mesin tua panas muai, dia akan melengkung. Memang melengkungnya itu kasat mata, kalau pakai mata nggak akan pernah kelihatan. Melengkungnya seukuran mikro. Kalau kalian pernah tahu ukuran mikro itu di bawah mili. Melengkung dikit, ya namanya cairan pasti akan rembes. Apalagi cairan itu ada tekanan berat, panas segala macam. Jadi intinya
Jadi harus di squeeze, bahasanya kalau bahasa ininya harus di amplas, harus di milling, harus diapain, pokoknya harus di amplas di bagian permukaan yang rata biar dapat si bloknya itu dapat ratanya. Itu sih intinya. Apalagi pertanyaannya? Hujan bang, iya hujan bener. Spare part SR400 bikin miskin. Nah, tuh ada Firman Montana yang udah punya atau yang pakai mesin SR400. Gimana keluh kesahnya, bisa ditanya langsung. Makanya gue bilang tadi kan, spare part SR400 kalau yang bahasanya kantong pelajar jangan dah. Tapi kalau kantong pelajar luar negeri boleh dah. Intinya seperti itu. Karena spare partnya cukup nyekek. Itu kira-kiranya. Di apa? Di squeeze lagi. Nah, iya benar, di squeeze. Di squeeze itu diratain. Jadi kalau bahasa tukang bubut atau tukang mekanik bubut itu, jadi amplas lembaran taruh di bidang rata, yaitu kaca, entah itu di manual digosok gitu di amplas. Jadi di bagian permukaannya itu biasanya dikasih dikasih tanda spidol dulu tuh di hubungannya. Jadi pada saat di amplas ketahuan mana yang spidolnya, coretan spidolnya udah kemakan apa yang belum, kelihatan. Itu yang namanya di squeeze. Diratain lagi permukaannya. Piston set SR400 harga 4 juta lebih sampai Indo. Nah kan, itu baru piston, baru seher. Piston set 4 juta itu udah dapat seharga mesin segelundungnya Scorpio. Kalau SR baru dapat seher tetek bangkeknya doang. Nah kan bayangin dah tuh. Sempat dulu bang, yes bang, bikin rangka aja buat binter berapa duit? Rangkanya aja atau rangka doang atau frame only, harganya 3 juta. Udara hari ini cakap baca ya. Udara hari ini gerimis, rintik-rintik sahdu lah pokoknya lah. Ini mau keluar. Hei. Banyak keluar. Waiting list bulan apa bang? Pengen tahu. Wah, bener. Alhamdulillah waiting list AFR itu ada di bulan Maret, nggak lama. Karena AFR dulu pernah ngantongin waiting list 6 bulan. Pas Covid lagi tinggi-tingginya. AFR Siman Kasembek itu pernah ngantongin waiting list sampai 6 bulan. Tapi kalau sekarang ini di tahun 2023 AFR Siman Kasembek cuman ngantongin waiting list di bulan Februari. Jadi buat teman-teman kalau yang mau masuk waiting list itu di pengerjaan bulan Februari, Maret awal sudah bisa dikerjakan. Gitu. Antrian sampai kapan bang? Tadi udah dijawab. Antrian bulan Maret kosong. Jadi kalau buat kalian yang mau ngisi waiting list pembuatan atau ngebuild ngebangun motor di AFR Siman Kasembek, waiting listnya cuma nunggu 1 bulan doang. Jadi langsung dikerjain di bulan Februari. Syaratnya apa bang? Syaratnya nggak ribet-ribet, cukup DP waiting list minimal 1 juta. Jir, rintik-rintik sahdu apa itu? Ya, rintik-rintik sahdu itu rintik-rintik berkembang biak. Jadi kalau cuaca begini lebih enak itu untuk berkembang biak. Main ke bengkel boleh bang, silakan kalau mau main ke bengkel AFR Siman Kasembek. Pintunya kebuka 4 meter. Nih, tuh 4 meter karena lebar bengkel AFR Siman Kasembek 4 meter. Silakan kalau mau main. Jadi kalau AFR Siman Kasembek itu buka dari jam 9 sampai dengan jam 17, atau buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tanggal merah libur. Kenapa tanggal merah libur? Ya iyalah, ngumpul buat keluarga. Kerja mulu kayak enggak. Kalau mau bangun motor chopper 5 beres pakai mesin EKS 650 sampai berapa bang? Oke, pertanyaan yang cakep. Jadi mau mesinnya SR400, mau Scorpio, mau Mega Pro, mau Harley pun sekalipun, harga kita patok sama. Yang membedakan cuman harga frame. Jadi kalau EKS 650 yang membedakan harga frame. Kalau frame only 250 cc ke bawah harganya 3 juta. Kalau untuk EKS harganya 4,5 juta.
HD 7 juta. Jadi kalau mau ngebangun motor 23 juta itu start dari AFR bikin motor. Untuk CC 250, kalau EKS 2,5 ya kurang 27 jutaan. Kita hitungan minimal bangun motor 27 juta. 27 juta, 27 ya 28 lah, 28 bangun EKS, anterin mesin EKS-nya berikut dengan pengapian. 28 udah berbentuk motor. Spare partnya apa bang yang dipakai? Kita mulai dari 23 juta. Spare part yang dipakai buat gambaran kalian, spare part yang dipakai adalah ban Swallow S212 atau ban Biro 212. Depannya Sprinter. Peleknya DID 18215. Depannya 21160. Masih spare part minim lah, dalam artian yaitu tromol, tromol, KLX, Kawasaki KLX, ori depan belakang, jari-jari TK, gear TK, rantai TK, itulah. Bengkel kelas PNS tanggal merah libur. Iyalah, tanggal merah Minggu sama tanggal merah libur. Kalau mesinnya dari AFR gimana? Bisa. Mau mesin apa? Insya Allah kita carikan. Saya penting intinya gini, mau mesin dari AFR kek, mau spare part dari customer kek, bisa. Kalau kita bicara mesin dari AFR bisa. Nanti kita carikan mesin apa yang mau dipakai, sesuaikan budget. Kalau spare part dari customer bisa, contohnya kayak ban, springer, tetek bengek yang lainnya bisa. Yang penting frame dari AFR Siman Custom Bike. Jadi bang, gue udah punya springer nih, punya ban, punya tangki dan segala macamnya, bisa. Yang penting frame dari AFR Siman Custom Bike. Kalau dia udah punya semuanya termasuk frame, jelas di awal AFR tolak mentah-mentah. Karena frame buat AFR Siman Custom Bike itu adalah tampilan utama. Karakter sebuah bengkel adalah di frame, di kerangka. Jadi kalau ada customer yang mau bikin motor atau yang mau ngebangun motor, udah mau frame dari luar, AFR di awal tolak mentah-mentah. Tapi kalau spare part di luar frame, yang lain-lain kayak springer, stok, tangki, ban, velg, tromol, jari-jari mau beli sendiri, bawa ke AFR, bisa. Yang penting frame-nya dari AFR. Oke? Gitulah kira-kira penjelasannya. Arisuta hadir mas, sehat dong, wis mantap. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan ente juga sehat. Jadi kalau mau bikin full winter tinggal antar mesin ya bang, kasih itu. Ya bener, antar mesin dan pengapian set. Bikin chopper bang, ya bener, tinggal anterin mesinnya aja sama pengapian set. Jadi kita mulai dari harga 23 juta. Ya 23 juta ya itu tadi peleknya, pelek DID, Orion, kita main Orion lah pokoknya. Tapi kalau peleknya mau digedein bisa. Nanti kita hitung-hitungan jelas. Kalau mau perbedaan velg atau merek velg atau merek mau ganti ban bisa. Cuman yang jelas lebih dari 23. Intinya sih seperti itu. Stoknya masih menggunakan stok teleskopik di 23 juta itu. Itulah kira-kiranya. Ngerokok lagi. Jadi di weekend alhamdulillah sudah 3 minggu ya Mong ya? Ini Mong ya. Sudah 3 minggu berturut-turut AFR Siman Custom Bike live lagi. Karena permintaan dari teman-teman, permintaan dari customer, bang live lagi dong tiap Sabtu, bang live lagi dong tiap Sabtu. Alhamdulillah kota juga mendukung, dapat support dari ownernya Tuan Muda yang lagi kerjain motornya ini. Dapat support frame support kuota. Alhamdulillah, jadi kita tiap Sabtu bisa live dan bisa nyempetin live juga tiap Sabtu, dan sedikit banyak bisa apalagi pertanyaan. Penjelasannya jelas dan mantap, puas banget bang sama jawabannya. Makasih banyak bang. Siap, terima kasih kembali. Kalau bikin chopper nyicil boleh nggak bang? Ya wajib nyicil.
nggak ada. Jadi ini gini nih penjelasan rules atau cara bikin motor di AFR. Di AFR Siman Custom Bike itu karena sistemnya sekarang waiting list, melihat antrian. Waiting list itu minimal 1 juta. Masuk bulan pengerjaan wajib masuk 50%. Wajib masuk 50% dan sisanya bertahap berdasarkan progres. Jadi berdasarkan progres. Ya itu kan nyicil kan. 1 DP waiting list 1 juta. Masuk bulan pengerjaan wajib 50%. Kenapa harus wajib 50%? Karena start pertama itu kalau kita udah kerjakan seminggu itu bukan kemungkinan sih, seminggu dari kita bikin frame udah berdiri itu motor. Jadi bikin motor di AFR Siman Custom Bike itu mungkin buat temen-temen yang bengkel juga nggak ada yang langsung lunas kali. Dan kalaupun dilunasin gue nggak mau. Bang, nih gue bangun motor nih gue lunasin. Nggak mau, nggak gue kasih. Karena ya apa ya, kita ngomong bahasa awam, bahasa kebanyakan orang, kalau udah banyak duit, kalau udah dikasih duit banyak, kerjanya males. Intinya itu sih. Jadi juga sama kayak AFR. Jadi lebih baik berdasarkan progres. Intinya seperti itu. Saya selalu ya bang buat abang dan tim AFR. Amin. Sama-sama kita sehat, jaga kesehatan. Ini rada sedikit gatal tenggorokan, makanya minum ini. Larutan yang ada badaknya. Gitu. Apalagi bang, rokoknya apa? Rokoknya Marlong, Marlboro Filter Black. Itulah kira-kira. Ini asli dari pagi cuacanya asik banget, rintik-rintik sahdu banget dah. Rintik buat kalian yang baru merit. Wah, cuaca cakep banget ini. Cuaca untuk berkembang biak cakep banget dah. Kita review. Bang, 50% berapa duit? Nah, estimasi 50%. Jadi kalau kita estimasinya bikin motor di 23 juta, estimasi 50%-nya itu di harga 12 jutaan, 11 jutaan lah, 11 sampai 12 juta 50%-nya. Kalau estimasi dari 23 juta itu. Nah, ini motor tinggal cat. Ini motor pesanan punya orang Serang, Banten. Intinya ini motor tinggal cat. Duit masuk buat finishing kita pretelin cat, finishing chrome. Ya, jadi ini motor udah bisa jalan, udah kita test drive juga. Intinya tinggal nunggu duit masuk buat. Nah, ini kayak gini gambarannya. Jadi berdasarkan progres. Jadi kalau duit nggak masuk untuk finishing ya nggak kita kerjain gitu. Karena kan kita ngecat di luar, ngekrum kasih orang. Jadi kalau nggak ada duitnya bingung kita nalangin ya. Talangnya lagi bocor lagi nih. Itulah kira-kiranya. Minum Amer bang, biar kayak si Madun. Wadah, Amer bahaya itu. Bang, umurnya berapa kalau boleh tahu? Masih muda banget. Umur saya sekarang di tahun ini 35. Umur 35, anak 3, bini baru 1. Umur 35, anak 3, bini baru 1. 1 aja lah, gak usah banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak pusing. Apalagi ntar banyak anak. Nah, ini sedikit wejangan, anjing wejangan tua banget gue ngasih wejangan. Jadi hidup lu kalau mau tentram, mau adem, nggak banyak pikiran, jangan banyakin utang. Intinya itu aja lah. Bukan gue sombong nggak punya utang, enggak. Memang gue nggak pernah punya utang. Gue kalau punya utang itu berbunga, yang bau-bau berbunga, yang bau-bau riba itu udah gue jauhin jauh-jauh. Karena sejatinya utang itu akan memiskinkan diri sendiri. Pusing ya pokoknya, intinya seperti itu. Kata orang dulu nggak ngutang nggak punya, bener nggak ngutang nggak punya. Gue sih lebih baik nggak punya ketimbang punya ngutang. Intinya seperti itu, bukannya sombong. Lagi-lagi
Di sini gue berdasarkan pengalaman lagi, jadi gue nggak punya utang apapun, utang ini tetek banget segala macem, utang kecil, utang besar nggak ada, alhamdulillah. Jadi dengan berapa tahun ke belakang gue pelajari riba, hutang, piutang, bunga segala macem, hidup gue tentram, nggak ada pikiran. Kan gue bilang gue lebih baik nggak punya ketimbang harus hutang, intinya itu. Proses pengerjaan sampai kelar berapa lama om? Proses pengerjaan berapa lama? Dari customer dari customer nganterin mesin, dari yang kita kerjain berdasarkan bulan waiting list 3 bulan sampai karat. Ini 3 bulan pokoknya sampai karat kayak gini. 3 kalan sampai karat bisa jalan kayak gini 3 bulan. Kalau untuk finishing bisa sampai 5-6 bulan. Kita lebih baik ngomong pahit dalam artian jadi gini, AFR Siman Custom Bike itu pernah bikin motor dari nol dalam artian customer nganterin mesin dan pengapian set sampai bisa jalan itu 3 minggu. Jadi ngejogrok di motor itu terus kerjainnya 3 minggu udah bisa jalan. Tapi AFR Siman Custom Bike yang ngomong pahit 3 bulan. Gak mau ngomong manis, hasilnya pahit. Lebih baik ngomong pahit, hasilnya manis. Bener kan? Nah itu dia. Gak lu, sepil ubannya kak, udah gak ada uban coy. Tuh lihat tuh, rambut gua tuh udah gak ada uban. Gimana lu, sehat lu? Jadi gua lagi bikin motor ini, gua namainnya si Hub. Kenapa Hub? Hub itu ada singkatan Hub, harga anak pelajar. Singkatannya Hub. Ini konsepnya, Soknya pakai 85 cm, pakai sok ala-ala HD. Joknya rencana gue nggak mau pakai per, tapi pakai double jok biar bisa coperan bareng anak kedua gue yang laki. Nah, gitulah kurang lebihnya. Tuh. Ini pelek depan belakang nih. Velg depan belakang, jari-jari, rantai, mereknya TK. Pelek TK, ban lokal Swallow. Tangki kita pakai apa ya? Tangki peanut, tapi bentuknya dibikin kayak Triumph. Tuh, ada dekokannya. Tangki peanut, tangki kacang, tapi ada tegukannya kayak Triumph. Ini motor pribadi nih yang gue kasih nama si Hub. Nah ini kenapa yang gue bikin nih. Nih lihat ujungnya nih. Mong, asmong, geser mong. Nih, tuh tebelnya tuh. Ini diameternya 43. Tebelnya 3 mili tuh. Tuh. Ini pakai master rem apa? Master rem Mio. Biar kayak HD gitu. Tuh. Tuh, talinya tuh. Master remnya, kalipernya pakai Nissin Whopper, Nissin-Nissinan, ya. Piringan bisa. Hyundai look. Yuk balik lagi ke muka gua, kita obrolin lagi apa yang perlu diobrolin hari ini. Ada banyak. Sehat Pak, sukses selalu, mantap, amin. Kayak gitu sampai habis berapa Bang? Waduh belum ketahuan ini. Yang jelas sih nanti kalau mau gue jual ini di atas 25, intinya itu sih. Bikin alat bending habis berapa Bang? Waduh ini nggak beli jadi. Nggak bikin beli jadi. Coba alat bendingnya dong. Hidrolik dulu tahun 2014 kurang lebih beli di 2,8 kalau nggak salah. Pelek depan hub ya ukuran berapa cing? Pelek ukuran hub 21185 merek TK. Konsep bobber bro, sukses selalu ya, amin om. Konsep bobber aman pakai bobber mah. Cemong amanin cing, yoi. Mong, bukti mong. Angkat bukti. Angkat gelasmu kawan. Masih muda, libido masih tinggi emang bang. Yoyoy.
Sehat-sehat bang, amin sama-sama. Jangkung Garage nih mantep nih. Nanti kapan-kapan kita live bareng ya Jangkung. Nanti kita live bareng, nanti kita ya japri-japri aja dulu lah. Kita live bareng, kita sama-sama kenalin. Oh ini segala macam. Ya gitulah pokoknya intinya. Nyengir mulu cemong. Mukti nih mong. Ada yang mau dikata-kata nggak mau Mukti? Mukti, ada yang mau dikata-katain nggak mau Mukti? Itu ceker ayam jangan pisahin. Ceker ayam katanya Muk. Iya. Itu suruh di Bandung. Ngopi. Hah? Suruh di Bandung kan ya lu. Dari Bandung. Entar kalau mau ada rapid chat ya, gua ke Bandung. Jadi kemarin mungkin teman-teman ada yang lihat knalpot gue pakai 3 mili pipa besi yang biasa gue pakai stainless. Jadi perbandingannya apa? Perbandingan yang gue dengar, yang gue rasakan sekarang, anjay. Suara pipa knalpot 43 mili diameternya tebal 3 mili jauh lebih bulat ketimbang stainless 41 1,2 mili. Stainless lebih ngeblar, lebih cempreng. Kalau knalpot yang gue bikin ini si hub lebih ngebulet, lebih ngebulet dikit lah daripada stainless. Itu sih intinya. Tragedi rebutan ceker anjir. Rebutan ceker apa sih ini lu? Kopdargap ya? Hah? Rebutan ceker apaan lu? Itu bajok. Oh di Kopdargap ya? Baru kembali Cianjur. Oh Cianjur. Tahu yang bukti. Antrian udah berapa bang? Antrian AFR Siman Kasembek di Maret kosong, bulan Maret kosong. Februari udah keisi sama orang Samarinda. Jadi gini, ada juga beberapa, ada beberapa lah, mau di DM Instagram, mau di Messenger di Facebook. Bang, kenapa nggak diadain online shop seperti di Shopee, Tokped dan segala macamnya? Alasan gue dari terbentuknya AFR Siman Kasembek di media sosial nggak pernah mau menyediakan layanan riba. Masalah percaya nggak percaya silakan, percaya syukur order di AFR, nggak percaya silakan, itu hak kalian. Tapi kalau kebanyakan dari orang yang minta di online shop itu agar bisa dikreditin, dalam kredit itu pasti ada bunga. Nah, di situ makanya AFR nggak mau menyediakan layanan riba bahasanya. Gitu intinya. Lancar selalu, amin amin, sama-sama. Sehat-sehat ente Mukti. Ininya itu sih, dari AFR Siman Kasembek berdiri bengkel ini nggak mau yang namanya menyediakan layanan riba. Intinya itu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi kalau ada yang bilang, Bang, besarin lagi sayap AFR Siman Kasembek, diadain online shop. Tadi yang gue bilang tadi, gue nggak mau menyediakan layanan riba. Yang kedua, kepakan sayap AFR Siman Kasembek itu bukan dari di online shop, Shopee, Tokped dan segala macamnya, melainkan dari inovasi. Itu sih dia. Yang kalau yang dari gua pengalaman ya. Weh Anojul, waduh, mesin udah jadi mesin. Motor kapan mau digarap lagi nih? Bang, perbedaan knalpot panjang dan pendek dalam segi suara tenaga apa? Suara sih jauh lebih besar yang pendek. Tenaga, kalau tenaga sih kayaknya sama aja deh knalpot pendek sama panjang. Karena gue pakai pendek pernah, panjang pernah, suara sama, suara beda. Kalau tarikan sama, suara beda. Pendek lebih pendek lebih cempreng. Kayak knalpot gue ini nih nanti nih, rencana ini kan baru segini doang nih. Rencana nanti gue mau panjangin lagi. Ternyata kalau gue lihat-lihat tampilan knalpot pendek ini buat konsep yang bisa dibilang agak nangkring, buat pandangan gue rada kurang. Jadi nanti ini gue mau naikin nih, kayak bentuknya S begitu deh, kurang lebih kayak gini. Gitu.
Mau lu ngapain mau? Mau? Lu ngapain? Jangan ngomong lu mau. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Bukan gua mau kencing. Ini hujan banyak minum kencing ini. Ini yang ngomong nih. Lu review belajar live nih. Udah ngomong bingung berapa jawab. Apa jawab aja sih, bisa nih bukan nih? Hah? Yuk lanjut lagi pertanyaan pembahasan hari ini. Jadi rules yang tadi bikin motor di AFR Siman Kasembek itu wajib DP 50%. Gitu. DP 50% dari estimasi 23 juta itu 11 sampai 12 juta. Start di pertamanya. Begitulah kira-kiranya. Jadi kalau bangun di motor di AFR itu 3 bulan sampai bisa jalan karat sampai finishing ya 5 bulanan lah kurang lebih. Terima kasih bang. Lu tuh bisa apa sih? Lu nyetel lagi kecil. Terima kasih. Biar Jadi lu lep ada suaranya dikit lah. Iya. Wah. Oke, lanjut lagi kita sampaikan sama Cemong yang review. Mong, review Mong. Apaan Lu, lagi? lu. Yang ngomong, ngomong gini. Mana? Halo teman-teman. Buset nih orang gue nge-live. Buset nge-live. Bang, lama. Lu lah gua biasa live. Oke, kembali lagi ke muka gua. Lan apa diem bang? Iya, gua kencing dulu tadi. Si Cemong yang megang diem aja lo. Oke, kita lanjut lagi. Review. Nah, ini yang belum di-review kemarin nih. Jadi kemarin gua udah bikin sisi bar. Si customer mau ada laba-labanya. Bukan laba-laba, ada jaring laba-labanya. Tuh, begini dia mau ada jaring laba-laba yang enggak aja ya. Dia nonton gak gini ya si tuan muda nih. Si Randy nonton tuh. Wah, kemarin udah jadi, bukannya mau sih ya, baru inget bang nggak laba-labanya kita bikin tuh, lihat laba-labanya tuh. Wah, gelap ya. Tuh. Ada bukan laba-laba, ada jaring laba-laba. Tuh. Tapi kalau prediksi gue mah ini ya, kalau sisi bar di chrome dia yang nggak masuk bagian amplas ini nih, nggak masuk bagian penghalusan di tahap pertama chrome, dia akan kuning nih. Yang ditunjuk gue nih Ren. Tuh. Tuh. Mong sisi bar all in lagi nih Mong. Hujan berembun karat nih Mong. Dah. Nah nih, ini tuh bannya. Oh iya, nih Ren. Kemarin gue belum ngasihin boy. Nih, ini apa namanya, tuas hand shifter. Jadi ini bisa dibuka ini. Oh, ini lah. Lebar velg yang di samping laba-laba, lebar velg sama ban belakang yang di samping laba-laba. Ini 21.
21 21, velgnya 21 250, bannya 90 90 21. Bang, kalau buat di AFR bawa mesin sendiri estimasi harga kena berapa? Harga mulai dari 23 juta. Sebenarnya sih bahasanya di AFR Siman Kasembek itu hampir 98% customer bawa mesin sendiri. Terkecuali yang serang ini nih. Yang serang mesin gue cariin nih. Oh. Ini lo kokop gak ini? Lo kokop gak? Hah? Ya, mabuk lalu. Oh ya kau aduh. Kau lah putih lu. Oh minuman gua no. Parutan air putih kopi. Jadi kalau kalian nih orang awam yang lewat bengkel AFR Siman Kasembek, bengkel Scorpio, iya. Ini Scorpio, 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 Scorpio Ninja. Nih, kita review sisi bar ya. Nih sisi bar sebelum dimanisin. Ini habis tahap proses las kuningan. Nanti jadinya seperti apa ketika sudah kita poles. Oh itu nih tuh. Ini kayak gini. Kenapa bikin sisi bar kayak begini bang? Iya gue lagi malas bikin sisi bar yang ribet-ribet. Tuh. Ngomong dalam ngomong. Pegang ngomong. Bengkek no. Bengkek. Ini bengkek kiri kanan. Ini kiri kanan pegang lu. Nah, nih kurang lebih kayak gini ntar nih. Tuh. Karenanya tinggi tapi pendek ini, cuman 75-an lah. Tinggi ya. Ini kita lagi proses bikin sisi bar. Nanti kita review lah di story aja. Ganteng itu tuasnya, wede, mantap ya. Mau kecilin mau gua teriak ngomong nih. Hey, Titi, joiner. Iya. Nah, kalau mesinnya dari situ juga kena harga berapa bang? Jadi kita tadi mulai dari 23 juta. Mesin tergantung nanti kita dapatnya berapa. Biasa sih kalau mesin itu di atas 3.000 dapatnya. Di atas 3.000 kosong. SNK only. BPKB only 4.000. Surat komplit di harga kurang lebih 5,5 juta ke atas. 5 juta ke atas lah. Tergantung keadaan, tergantung kondisi keadaan mesinnya seperti apa, gitu sih. Jadi bangun motor itu sebenarnya apa ya? Jadi kalau perbandingannya bangun motor dengan motor beli jadi jauhnya sisinya kalau beli jadi pasti jauh lebih murah. Kalau bikin jauh pasti lebih akan menyesuaikan keinginan gitu. Bukan berarti yang beli jadi nggak bisa menyesuaikan keinginan, tapi yang udah ada beberapa bagian yang nggak sesuai keinginan. Satu, kita ngomong berdasarkan perbandingan. Yang kedua, dari segi estetik kalian bisa nilai sendiri. Kalau dari segi kenyamanan, nah ini biasanya yang sering banget ditanyakan, bang kalau motor custom chopper itu nyaman nggak?
gue mau nanya dulu perbandingannya sama apa. Kalau perbandingannya motor custom chopper dengan chopper, ayo boleh diadu masalah kenyamanan. Tapi kalau chopper atau motor custom lainnya dibandingkan sama motor NMAX atau Mio, gue pribadi pun akan milih motor Matic. Ya, karena gue warawiri belanja, pulang dari bengkel ke rumah aja pakai motor Matic, nggak pakai motor custom. Nah, itu makanya tergantung lagi kenyamanannya. Gitu. Kenyamanan perbandingannya. Kalau perbandingannya motor chopper dengan motor tracker atau Japsel scramble compressor. Ya, karena gue jiwa chopper ya chopper lah ketimbang sama tracker. Ininya seperti itu. Jadi kalau perbandingannya nyaman, gue pasti milih Matic. Tapi kalau mau salah keren, tampilannya nyentrik, ya chopper jauh mana-mana lah ketimbang Matic. Gitu sih intinya. Jadi paham kan ya? Jadi kalau ada yang bertanya, sebelum bertanya nyaman gak bang pakai chopper, gue tanya balik dulu, perbandingannya mau pakai apa? Kan pasti kita harus ada perbandingan dong. Kalau nggak ada perbandingannya, chopper nyaman nggak bang? Nggak nyaman kalau nggak ada perbandingannya. Bohong kalau nggak ada perbandingan, pasti ada perbandingan lah. Kita biasa pakai Matic, tiba-tiba bikin motor chopper, wah ini pinggang pegel, oh begini, oh begitu, ya pasti aja lah. Matic yang tinggal tarik gas doang beda dengan chopper yang, tapi kalau lu mau nyentrik, mau beda dari yang lain, gampang cari motor di parkiran, chopper. Bener dong, lah iyalah. Ini ya garansi jaminan gua ketika lu bikin motor di AFR Siman Custom Bike, motor yang lu pakai nggak dilihatin sama orang, bawa lagi ke AFR Siman Custom Bike. Pernah bikin sidecar buat chopper gak bang? Kayak keren tuh chopper pakai sidecar. Belum pernah bikin sidecar. Jadi kalau orang awam itu banyak perbandingan, pertanyaan nyaman nggak tergantung perbandingannya seperti apa. Bang suka pakai karbu TK Racing nggak? Pernah dulu, bukannya suka ya bahasanya. Pernah pakai karbu TK Racing. Ditanya enak? Nggak. Gue ngomong apa adanya dong. Gue gak mau bilang bagus karena gue satu juga nggak di endorse, yang kedua nggak ada manfaatnya juga kalau gue bilang bagus. Gue pernah pakai karbu TK, gue bilang enak apa enggak? Satu, susah di setting walaupun dia dapat beberapa spuyer pilot jetnya, gue pikir enggak. Selain karbu, oke, kayak velg, jari-jari, rantai, gear. Oke, kalau karbu pakai TK enggak. Gue lebih ngerekomendasiin karburator PE itu pakai BRT. Kenapa? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, pakai BRT itu satu gampang disetting, mudah dapat settingannya. Udah gitu pilihan spuyer pilot jetnya itu banyak. Jadi kita bisa sesuaiin sama spek mesin. Itu. Kenapa gue lebih ngerekomendasiin karbu PE pakai merek BRT? Karena gue udah make 3. Blonde pakai BRT, Estrella, Kawasaki Estrella 250 pakai BRT, Andaru Tiger pakai BRT. Itu enak. Itu berdasarkan pengalaman. Tapi kalau nggak berdasarkan pengalaman, nggak tahu dah. Itu sih intinya. Siapa yang mengasih infonya? Ya. Kaliper gue lebih merekomendasikan jadi kayak TK, BRT, RCB itu sebenarnya ya lagi-lagi bukan karena, jadi jangan pikiran gue di endorse sama merek-merek tersebut, bukan. Jadi gini, perhitungan gue berdasarkan apa yang udah pernah gue pakai. Barang racing itu speknya, bahannya jauh lebih kuat ketimbang bahan Orion. Oke, kita bahas masalah kaliper pala babi.
Kenapa gue bilang gue lebih ngerekomendasiin RCB Racing Boy. Iya, RCB Racing Boy. Gue lebih ngerekomendasiin pakai RCB ketimbang pakai yang Orion, karena satu jauh lebih bagus tampilannya, yang kedua jauh lebih bagus pada saat penyetingan, ngerem nggak ngunci segala macem itu. Nah, terus masalah TK, gue lebih baik pakai pelek TK, jari TK. Jadi jari TK itu, jadi kalau kalian pernah pakai jari-jari TK sama jari-jari merek apapun, jari-jari TK itu jauh lebih besar ukuran diameter bahannya. Rantai, kenapa gue lebih ngerekomendasiin merek TK? Karena gue pernah terjadi insiden rantai di antara swing arm nih gear, rantai gue pernah nyelip di tengah-tengah itu dan nggak putus, malah swing armnya yang bengkok, yang mendelep ke dalam, ketarik sama rantai gara-gara rantai itu nyelip di antara gear dan swing arm. Satu. Yang kedua, pakai ban besar rantai TK nggak pernah denger yang namanya putus rantai. Makanya gue lebih ngerekomendasiin rantai merek TK. Kan gue bilang tadi, kualitas merek racing jauh lebih bagus daripada Orion. Gue ngomong bukan berdasarkan apa-apa, berdasarkan pengalaman. Lagi-lagi gue bilang ini nggak di endorse, karena berdasarkan pengalaman apa yang udah pernah gue pakai, bukan dari kata orang, tapi benar-benar memang udah gue pakai sendiri, gue rasakan sendiri. Jadi gue lebih ngerekomendasiin merek-merek tersebut. RCB, BRT, TK, Racing Boy, TK Racing, BRT, Bintang Racing Team, racing semua ada racingnya. Jadinya gue lebih merekomendasikan merek tersebut. Begitulah kira-kiranya. Makasih bang. Oke, sama-sama. Jadi merek racing itu jauh lebih bagus. Bukan berarti Orion nggak bagus. Kenapa Orion? Kenapa gua nggak lebih mengedepankan Orion? Satu, AFR Simon Custom Bike itu bengkel custom. Harus punya tampilan yang estetik, dalam artian kayak rantai. Kenapa rantai nggak pakai yang Orion? Rantai Orion kan hitam warnanya. Gue lebih berpaling ke rantai TK yang warnanya gold atau warna emas. Tuh. Kenapa jari-jari nggak pakai Orion, Kawasaki, Kailek? Lebih pakai jari-jari merek TK yang gue bilang tadi. Jari-jari TK itu lebih besar diameternya ketimbang pakai Orion, Kailek. Jelas jauh lebih kuat TK. Tuh. Tapi kenapa tromol nggak pakai yang racing? Tromol racing setahu gue nggak ada dah Kailek. Setahu, makanya gue lebih ngerekomendasiin kalau tromol itu pakainya ya ori. Yang racing itu bukan racing, variasi. Jakbar gerimisnya awet nih dari pagi, kopinya nggak ada cing. Iya bener. Gerimis dari pagi, ngerintik ada kopi ada. Kopi hari yang baik, good day artinya hari yang baik. Oh tromol bang, tromol tadi udah gue sebutin, tromol pakai Kailek original. Semuanya di sini gue rekomendasiin pakai Kailek. Tromol Kailek, piringan disk Kailek original. Tapi kalau mau pakai custom bisa. Nah, kenapa piringan disk nggak mau pakai yang original? Ada juga pakai yang custom. Jadi yang custom itu kan gue bilang, gue lebih merekomendasikan custom yang jauh estetiknya. Estetik itu seni keindahannya jauh lebih bagus. Piringan disk custom itu memang jauh lebih mahal, bisa 3 kali lipat harganya dari piringan original. Makanya ada beberapa customer yang pakai piringan disk custom karena satu, tampilannya bagus, yang kedua materialnya lebih tebal. Orion itu cuma di 3 mili ketebalan piringan disk. Kalau piringan disk custom
itu tebelnya di 5,5 mili, tebal ujungnya itu 4,5, jadi jauh lebih tebal. Jadi pabrikan Orion nggak ada yang lebih tebal dari itu, terkecuali udah kelas-kelasnya Harley atau motorsport yang moge-moge. Tapi kalau standaran masih pabrikan motor-motor sejuta umat, nggak ada yang lebih tebal dari itu. Gitulah intinya. Bang, lihat proses chopper abang dong. Oke, bentar. Nah, ini proses chopper punya gua nih ya. Hub, gua kasih nama Hub. Apa hub? Harga anak pelajar. Emang bener ini harga anak pelajar? Iya betul. Ini jadi kalau memang laku gue bakal jual harga anak pelajar. Harga anak pelajar apa? Yang jelas bukan harga anak pelajar Indonesia, tapi luar negeri. Jadi ini motor buat pribadi. Speknya cukup menggiurkan. Gue pelek depan belakang pakai TK. Jadi kalau kalian belum tahu, bisa cek di online shop harga pelek TK buat belakang doang nih. Catat, ring 18 350, kalian bisa cek harga di online shop, nggak kurang dari harga 1,5 juta buat pelek belakangnya doang. Bisa kalian cek 18 350 TK Brake, nggak kurang dari harga 1,5 juta. Terakhir gue beli di 1,6. Bisa kalian cek di online shop. Jadi part yang gue pakai ini karena emang buat motor sendiri, ya cukup yang unik-unik. Jadi ini nih prosesnya. Jadi ini lagi bikin proses sisi bar biar ada spakbor naik bikin jok, yang lain-lainnya ini mah pelan-pelan lah intinya. Karena buat motor pribadi nggak ada duitnya, jadi pelan-pelan. Kalau pakai piringan custom buat yang mau puyeng doang. Nah, tapi dari segi estetik menang custom kalau menurut gua. Iya betul. Nih, gua kasih perbandingan ya. Nih custom nih. Tuh. Nah, ini original KLX nih. Tuh. Ini piringan disk original KLX kok gede, Bang? Ya, ini piringan disk punya KLX original bagian depan. Kok bisa pasang di belakang? Ya, ini gua menggunakan adaptor. Tuh, pakai adaptor lagi. Jadi, aduh, bentar. Ini pakai adaptor piringan disk. Jadi yang depan bisa pasang di belakang menggunakan adaptor yang gue bikin kemarin. Kalau kalian mantengin di story AFR Siman Custom Bike. Bang, tolong ukurin diameter keseluruhan frame tradisional chopper mesin Scorpio, boleh nggak? Semoga rezeki lu lancar, Bang. Amin. Tolong ukurin. Jadi kalau lo mau bikin motor chopper rigid, ukurannya udah pernah gua share di YouTube-nya AFR Siman Custom Bike. Jadi bisa kalian cek YouTube-nya AFR Siman Custom Bike, cara bikin frame chopper itu udah ada skalanya, udah ada hitung-hitungannya. Jadi silakan cek aja di YouTube. Kawa-kawa, ye, kawa-kawa dia kata si Diki kawa-kawa. Siapa? Diki kecil. Aja. Oh, kawa. Nah, lanjut lagi. Nah, ini Orion nih, AC Orionnya segini nih, tuh kecil tuh KLX tuh. T-nya beli, T apa nih segitiga? Bikin. T segitiga ini bikin. Oke, kita review shock gua ya. Shock masih ada satu. Nah, ini. Nah, ini kita lagi mau produksi apa, Mong? Tuh, dudukan aki. Jadi kita bikin buat 3 motor ini, kayak gini kurang lebih. Nah, ini shocknya nih. Ini shocknya masih di wrapping. Biar, wih, kenapa nih? Enggak. Shocknya di wrapping, biar tetap mencilak atau mengkilap. Ini segitiganya apa? Custom. Platnya berapa? 22 mili atau 2,2 cm ketebalan platnya.
Elasan pabrik nih coy. Tuh, elasan pabrik AFR Siman Kasembek. Iya. Nih segitiganya nih. Ini buat apa? Ini buat dudukan lampu. Stoppernya di sini. Ini stopper atau pentokan si segitiga. Mantep ya, seberang AFR bengkel juga, rezeki nggak kemana. Iya bener. Orangnya betul yang ngomong. No, motor gua no rusak no, yang Seon no. Terus benerin no. Aduh, jajan gope aja mah nggak kurang ini makanya nih. Seon minta jajan Seon. Bengkel ke bengkel. Ingat ya guys, ya harga motor Bang Fazda harga pelajar sekelas Rafathar. Iya. Jadi ini gua kasih nama Hub. Harga pelajar luar negeri. Pokoknya kalau pelajar Indonesia mah bisa sih. Tapi sekolahnya sekolah internasional. Berkah selalu, amin. Bang, stabilizer rantai yang Alses bisa Om, contoh buat arem Honda Grand, Honda Win. Kalau buat stabilizer Honda Grand, Honda Win itu biasanya pakai punya kelek, akal-akalan. Nih kayak gini nih. Mong, stabilizer rantai lu pakai apa, Mong? Kelek ya? Klasik. Hah? Iya klasik. Maksudnya buat motor apa ini? Nah, ini pakai kelek kayak gini aja nih beli nih. Tuh. Bantalannya bantalan plastik teflon. Apa buat sementara? Dan 1 tahun. Angel udah di-bill sama orangnya, Bang. Iya, udah diambil sama orangnya. Sok satu set sama segitiga berapa, Bang? Sok sama segitiga berapa ya? Oh, stoknya doang 1,6, segitiga 9,5. Berapa tuh jumlahnya tuh? Hati-hati di situ mah ngebul motornya. Iya. Tuh, ini juga kemarin udah tes hidup juga. Kalau kalian mantengin storynya AFR Siman Kasembek, suaranya ya lumayan lah. Gue sih gak pentingin suara, yang penting ada knalpot. Oh ya. Suara nomor sekian, yang penting gak ada knalpot. Berisik juga malu gue mah pakai motor berisik, serius aja dah. Motor yang Scorpio gue aja, yang tracker aja gue sumpah kenapa tuh pakai double killer. Kalau lagi jalan rame mah, lagi rame-rame mah enak sama teman-teman custom. Tapi kalau lagi sendirian pakai motor berisik kayaknya gimana gitu. Hesti, kamu cantik. Ada nih anggur merah Sprite. Enggak lah, air putih aja. Jadi nama di AFR nama motor di AFR Siman Kasembek itu biasanya sekelebatan dalam artian seketemunya nama berdasarkan, bukan berdasarkan pengalaman, kalau ini mah berdasarkan cerita customer. Intinya ya si customer punya gaya segala macam tetek bengeknya dah. Itu sih intinya. Dia ketawa. Ada ini nih. Inian kawa-kawa. Kopi hujan-hujan kopi memang pilihan yang paling syahdu. Kata orang, bukan kata gua. Oke, mungkin sampai di sini dulu live-nya AFR Siman Kasembek. Mudah-mudahan tadi yang gua share, gua yang bagikan sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Pesan gua yang seperti yang udah-udah, tetap cari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Sehat-sehat untuk kita semua. Amin. Minumnya kopi. Apa Bang? Kopi hari yang baik, good day. Bobber mix stopper bisa kagak Bang? Kagak ada yang nggak bisa, semua bisa. Yang penting ada cuan. Intinya gitu aja lah. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton live-nya AFR Siman Kasembek kali ini. Sehat-sehat untuk kalian semua.
Tetap nyari rezeki yang halal untuk diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat. Sampai ketemu di live AFR berikutnya Sabtu depan insya Allah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.